siang guys, Anda bisa kena tipu nih kalau kasus seperti ini. Kecongkel kulkas ini dihidupin lama ini. Oke. Artinya ini bekuan es ini pada saat mesin hidup ini malah freon sudah habis, kecongkel ini malah ketarik air ini, cairan es ini kemudian masuk ke kompresor. Saya tuang kompresor ini, olinya seperti ini. Oke, ini air ini campur oli. Kemudian saya ukur kompresornya ini. Ini kompresornya, ini memang dengung. Jadi ini dengung, tapi tidak hidup. Dituang banyak air ini. Dan alhasil saya ukur tester ini. Jadi ini getar dimasukin setrum 220 tapi tidak hidup. Saya ukur dengan tester, ini yang putus ini berarti ini air kanan ini. Ini esnya yang putus, jadi 220 ini masukin air kanan dan C-nya ini. Yang kiri ini esnya ini. Ini yang putus gulungannya, jadi ini tetap dengung di kompresor ini tetap bergetar karena ini kemasukan 220 ini gulungan ini. Yang putus bagian esnya ini. Starting. Ini merek Polytron ini. Oli ini sudah luar biasa ini. Jadi Anda kalau kena tipu ini seperti ini, misalkan Anda cek getar, ini seperti ini hasilnya, sampai hitam seperti ini, berarti ini sudah mingguan dicolokin terus ini. Jadi saya tuang tadi. Luar biasa nih, sudah habis ini, itu masih air ini. Kalau kasus seperti ini, kecongkel kemudian dicolokin berminggu-minggu, air masuk ini sudah pasti akan masalah di piston dan di gulungan, karena air ini akan nyiram gulungan kemudian listrik konslet sehingga putus, misalkan seperti itu. Buktinya ini esnya ini putus ini, jadi putus gulungannya ini, esnya, R-nya masih bisa ini nyambung dan C-nya. Jadi gulungan kalau masih nyambung R dan C-nya 220 masuk, ini getar ini kompresor. Ini belum kontak bodi tapi sudah putus di S-nya ini. Polytron satu pintu ini, saya ukur ini udah putus seperti itu guys. Kemudian seperti ini PTC nya ini, jalur PTC nya ini, R kanan ini warna biru ini di kanan, coklat kiri ini soketnya berbeda ini, kecil ini yang kiri, yang kanan ini besar. Kemudian yang hitam Polytron ini yang ke overload, kabel hitam, biru R kanan, dan biru ini biru kecil kabelnya, tetap soketnya besar ini, biru masuk R kanan. Kemudian kiri ini coklat ini soketnya kecil ini. Jadi pengabelannya seperti itu. Sudah positif mesin. Oke guys, nih olinya nih, tapi ini nggak nyetrum, saya pegang tadi. Jadi kalau kecongkel lama dicolokin terus, ini jelas akan masalah
nggak piston gancet, gulungan ini akan putus, konslet karena air. Jadi karena air, politron yang pendek. Oke guys, jadi ini sudah pasti di dalam ini air semuanya, baik di press ini kan keluar air ini, baik di press ini sudah masuk air. Kalau dihidupin terus, kemudian berminggu-minggu ini akan si air ini akan ketarik, kemudian keluar ke press. Jadi seperti itu. Makanya kalau pemula ngecek kulkas ketusuk ini harus nanyain ke yang punya jujur. Ini sudah berapa lama dihidupin dan kecongkel berapa lama. Artinya si konsumen ini suruh jujur, karena ini resikonya ini di tukang, apalagi pemula ini resikonya sangat tinggi. Kalau nggak dituang oli ini sudah super tinggi ini. Saya juga tadi ketipu karena ini getar, kemudian saya tuang oli, takut gancet, saya banting-banting tetap getar, saya ganti PTC tetap getar, saya copot PTC nya, kemudian saya ukur putus bagian esnya. Berarti ini saya kan kena tipu, harusnya diukur dari awal. Saya ngiranya ini getar berarti gulungan nyambung semua, kan seperti itu. Tuh, politron. Jadi gara-gara ketusuk, ini sudah air tuh isinya. Press. Itulah sebuah konten untuk Anda. Jadi pemula ini Anda harus perhatikan kalau kulkas seperti ini nih. Kalau kena tusuk misalkan, ini harus diteliti. Satu ini kalau lama ini bisa kropos. Kalau dibiarin atau dicolokin lama bisa kropos. Kemudian dicolokin terus, ini air pada saat es cair ini akan ketarik kalau kecolok. Kemudian narik ke isap ke kompresor dan ke press guys. Ini untuk pengalaman untuk Anda ini saya bagi. Mudah-mudahan para pemula ini tahu ini rahasia-rahasia di dunia kulkas seperti ini nih, misalkan kecongkel dicolokin terus. Siang guys.